Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mahrus. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paper sebagai bahan tugas dari mata kuliah Hukum Anti Korupsi Internasional, yaitu tentang kasus suap dana publik sektor swasta yang melibatkan negara lain. Kali ini saya ambil studi kasus dari proyek satelit Bakamla. Baik, untuk data pribadi lengkap saya yaitu saya adalah Abdul Mahrus dengan NIM 202214400097 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur. Baik, kita mulai untuk latar belakang kasusnya. Kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring maritim di Bakamla menjadi salah satu contoh nyata lemahnya tata kelola dalam sektor strategis. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar 220 miliar rupiah. Seharusnya dalam mendukung keamanan maritim Indonesia melalui peningkatan kapasitas pemantauan wilayah laut. Namun tujuan strategis ini ternodai oleh praktek korupsi yang mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Korupsi dalam proyek strategis tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng citra negara Indonesia dalam hubungan internasional. Menurut Transparansi Internasional di tahun 2022, korupsi di sektor strategis memiliki dampak langsung terhadap menurunnya indeks kepercayaan publik. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek hukum yang dilanggar, menganalisa dampak kasus, serta memberikan rekomendasi solusi berdasarkan kajian literatur terbaru dan pendekatan ilmiah. Untuk posisi kasusnya tersendiri yaitu kasus ini terungkap sekitar pada tahun 2016 sebagai salah satu contoh nyata praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa strategis di Indonesia. PT Melati Teknobo Indonesia yang menjadi pelaksana proyek terbukti telah memberikan suap sebesar 300.000 Singapura dolar atau sekitar 3 miliar rupiah kepada pejabat Bakamla. Suap ini yang dimaksudkan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut memenangkan tender pengadaan perangkat teknologi satelit. Dalam melaksanakan proyek ini, PT Melati Teknobo Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan asing yaitu Rohde dan Swah serta Avio Diepen BV yang bertindak sebagai penyedia perangkat teknologi. Praktek ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa, tetapi juga menunjukkan adanya kolusi antara aktor domestik dan asing yang berupaya untuk meraup keuntungan pribadi di balik proyek strategis nasional. OECD pada tahun 2021 mencatat bahwa korupsi dalam pengadaan barang atau jasa dapat menyebabkan pembengkakan biaya proyek hingga 25% dari anggaran awal. Yang di dalam kasus ini terlihat melalui dugaan adanya markup harga perangkat teknologi yang digunakan. Baik, kita masuk ke analisis dan pembahasan. Beberapa pelanggaran hukum yang teridentifikasi dalam kasus ini mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya terkait pada pasal 5 dan pasal 12 yang mengatur ancaman pidana terhadap pemberi dan penerima suap. Selain itu, terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah karena tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan persaingan usaha yang sehat dalam proses tender. Sebagai negara pihak, pada United Nations Convention Against Corruption atau UNCEC, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memastikan integritas dalam pengadaan barang atau jasa, sebagaimana diuraikan oleh UNODC tahun 2021 dalam tinjauan implementasi UNCEC. Selain itu, keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang pengawasan keuangan negara juga turut dilanggar di dalam kasus ini. Dalam kasus tersebut, mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk proyek strategis. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan kompleksitas kasus yang melibatkan banyak aktor dan berbagai dimensi hukum. Dampak dari kasus ini yang sangat signifikan baik dari segi kerugian negara
tekanan diplomatik maupun kepercayaan publik, markup harga perangkat teknologi telah menciptakan kerugian finansial yang signifikan bagi negara. Studi OECD tahun 2021 menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan barang atau jasa dapat menyebabkan pembengkakan biaya dan membebani anggaran negara. Keterlibatan korporasi asing di dalam kasus ini juga menimbulkan potensi ketegangan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara asal perusahaan terkait. Selain itu, kasus ini memperburuk persepsi masyarakat terhadap integritas pemerintah yang ditegaskan oleh Transparansi Internasional pada tahun 2022 bahwa korupsi di sektor strategis memiliki dampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik. Dari posisi kasus dan analisa kasus di atas, maka kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dibagikan adalah sebagai berikut. Kasus suap proyek satelit Bakamla mencerminkan urgensi reformasi tata kelola dalam pengadaan barang atau jasa strategis di Indonesia. Langkah hukum yang tegas terhadap pelaku, penguatan sistem pengadaan berbasis teknologi, serta peningkatan kerjasama internasional merupakan langkah krusial untuk memperbaiki integritas sektor publik. Penerapan reformasi ini tidak hanya akan memulihkan kerugian negara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lebih jauh, pengawasan ketat terhadap proses pengadaan dapat menciptakan lingkungan investasi yang bebas dari korupsi, sehingga memperkuat daya saing di Indonesia di kancah global. Untuk menangani kasus ini diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup penegakan hukum yang tegas, penguatan tata kelola pengadaan kerjasama internasional, dan reformasi sistemik. Semua pihak yang terlibat, baik pejabat publik maupun korporasi domestik dan asing, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Penerapan tanggung jawab pidana korporasi dapat memperkuat efek jerah atau deterrent effect. Selain itu, penerapan sistem e-procurement berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi dan mencegah manipulasi dalam proses tender. Penelitian tentang teknologi blockchain terbukti dapat mengurangi risiko penyelewengan hingga 40% dalam pengadaan publik. Indonesia juga perlu memaksimalkan mekanisme mutual legal assistance atau MLA yang untuk mendukung investigasi lintas negara sebagaimana diuraikan oleh UNODC tahun 2021 bahwa kerjasama internasional memainkan peran kunci dalam menindak korupsi lintas yurisdiksi. Reformasi sistem pengadaan yang melibatkan pengawasan independen berdasarkan prinsip good governance juga menjadi langkah krusial sebagaimana yang telah diungkap dalam sebuah penelitian yang telah menganalisa hal tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.